Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hooray. Oke, silakan duduk. Iya, jadi walaupun sudah siang, Ibu harap kita semua tetap bersemangat, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada satu orang? Oke, Alvin ya. Kenapa? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Chelsea memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas rahmat-Mu Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi, sehingga kami akan melaksanakan kegiatan pada saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau lindungilah kami, berikanlah kami pemahaman sehingga kami dapat mengerti semua yang dipelajari hari ini. Ya Tuhan, hanya ini doa nama yang singkat, hanya kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, makasih Chelsea. Baik, semuanya siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, ya. Sampah-sampah di sekelilingnya tolong dikutip. Dan di atas mejanya hanya buku IPA ya. Jangan ada lagi yang makan makan minum dalam kelas dulu ya nak ya. Ya. Oke. Ibu mau tanyakan kembali, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Materi pada pertemuan sebelumnya, ya silakan Chelsea berdiri. Yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah struktur pada pembuluh darah dan juga jenis-jenisnya. Oke, apa yang kita pelajari? Pembuluh darah atau darah? Komponen. Iya. Siapa yang tahu apa aja sih komponen penyusun darah? Alvin, silakan Alvin. Penyusun darah adalah ada plasma darah, Yap. sel darah merah, sel darah putih, dan apa itu? Keping darah. Keping darah atau trombosit. Silakan duduk. Oke. Ada nggak yang masih ingat diskusi kita kemarin tentang apa? Selain komponen itu, komponen penyusun darah. Oke. Ciri-ciri komponennya ya, sel-sel darah merahnya ya, dan fungsi-fungsinya. Serta bagaimana proses pembekuan darah. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya. Pernah nggak sih kamu dikagetin? Terkejut? Misalnya kamu terkejut karena apa? Si Jessica, kira-kira karena apa nak? Dikagetin. Siapa yang kagetin? Oh, berarti ketahuan di kelas ini ada yang suka kagetin temannya ya. Oke, nah jadi kalau kamu kaget, apa yang kamu rasakan? Ya, Nelis. Kenapa nak? Apa yang terjadi? Denyut jantung lebih cepat daripada Iya, deg gitu ya kan? Nah, jangan-jangan kamu sedang jatuh cinta. Bukan ya? Jadi kalau kita kaget itu denyut jantung kita lebih cepat. Nah, apa sih fungsi jantung? Ada yang tahu salah satu? Kayaknya semua tahu ya, memompa darah. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah. Ya,
kita akan pelajari tentang mekanisme ya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita juga akan pelajari. Nah, oke, perhatikan di atas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Dan yang ketiga, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis proses peredaran darah pada manusia. Dan keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, jadi nanti anak-anak kita akan belajar dalam kelompok dan kita akan melakukan presentasi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang pelajaran kita pada hari ini? Apa manfaatnya bagi kita? Nah, jadi yang pertama, kita tahu apa itu fungsi jantung kita, ya kan? Nah, jangan kamu ada punya jantung tapi nggak tahu buat apa, ya kan? Apa sih gunanya gitu? Nah, kemudian kamu nanti tahu, oh ternyata kalau saya melakukan aktivitas seperti ini atau ketika saya terkejut, ya jantung saya akan berdetak semakin cepat. Nah, jadi itulah manfaatnya kenapa kita harus mempelajari materi ini. Oke, adapun petunjuk belajar kita pada hari ini. Nah, yang pertama, kalian akan bergabung bersama teman kelompok, ya. Ini sudah bergabung. Kemudian nyalakan laptop, ya. Buka file PowerPoint yang ada di dalam laptopmu yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Kemudian klik slideshow sehingga aktif menu-menu yang ada di dalam PowerPoint, ya. Kemudian bacalah petunjuk pada LKPD. Nah, LKPD nanti ada juga di dalam file, ya. Ada linknya di dalam file PowerPoint dan nanti akan Ibu bagikan juga hard copy-nya. Kemudian klik menunya satu persatu, ya, sesuai kebutuhan untuk mengumpulkan data. Kemudian keenam, jawaban dari LKPD akan disajikan atau kalian tuliskan, kalian ketik di dalam PowerPoint. Lalu nanti akan kalian presentasikan di depan. Ya, kemudian ada icon home yang kayak ini, yang di ujung atas, ya, itu untuk kembali ke menu utama. Lalu ada icon panah ke kanan itu untuk bergerak ke slide selanjutnya, dan ada icon ke kiri untuk pindah ke slide sebelumnya. Dan juga di dalam PowerPoint itu ada link untuk membuka bahan ajar. Di dalam PowerPoint juga ada materi. Cuman untuk materi yang lebih lengkapnya nanti silakan dibuka bahan ajar. Oke, nah ini dia. Coba kalian perhatikan ini, ya, ini ada jantung, ya. Lalu apa sih yang bercabang-cabang ini yang? Nah, kemudian ini adalah sel-sel darah merah yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, masih ingat nggak kemarin ada yang nanya di materi sistem pencernaan. Nanti nutrisi itu kemana, ya kan? Siapa yang membawa ke seluruh tubuh? Nah, akan kita jawab pada hari ini. Nutrisi yang kita peroleh dari makanan dan oksigen yang kita hirup itu akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Oke. Nah, jadi
dari informasi ini dan dari gambar yang kalian lihat, silakan rumuskan pertanyaan. Ibu kasih waktu 1 menit. Ayo silakan rumuskan pertanyaan. Oke, Alfa, tunggu ya, Alfa, Paulus. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi? Ya, Jessica. Silakan dulu mulai dari Alfa. Bagaimana darah mengalir dalam tubuh? Oke, bagaimana sih darah itu mengalir dalam tubuh? Bagus. Selanjutnya, Paulus. Mengapa sih darah dapat mengalir dengan sendirinya? Ya, mengapa darah dapat mengalir dengan sendirinya? Bagus juga, Jessica. Jessica. Bagaimana cara jantung memompa darah? Apakah dengan bantuan yang ada kayak garis-garis kuning itu? Nah, atau Apakah ada alat bantunya gitu? iya. Oke. Bagaimana sih jantung itu memompa darah? Apakah dia punya pompa? Alat bantu gitu ya. Silakan. Bagaimana perjalanan darah menyangkut oksigen ke seluruh tubuh? Oke, bagaimana perjalanan oksigen mengangkut darah ke seluruh tubuh? Oh iya banyak ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara darah itu mengalir? Apakah dalam bentuk cair atau seperti bentuk yang Oh, yang bulat-bulat seperti itu ya. Oke. Apakah dia cair atau bentuknya kayak kue donat? Oke, udah cukup ya? Atau ada lagi? Ada? Oke, silakan. mengapa pembuluh darah itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru? Iya, di gambar itu pembuluh darah ya, yang bercabang-cabang kan? Kenapa ada yang warna merah, kenapa ada yang warna biru? Oke. Semua pertanyaan kalian tuh bagus ya. Dan silakan diingat ya. Kita bahas, kita akan berdiskusi dalam kelompok, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan nanti di akhir kalau ada yang belum terjawab, boleh kita ulangi kembali ya. Untuk kita tuntaskan, biar jangan bertanya-tanya terus dalam hati ya kan. Oke. Nah, di sini ada LKPD ya akan Ibu bagikan. Seperti Ibu katakan tadi, jawabannya bukan ditulis di sini. Ini hanya membantu kalian untuk memudahkan melihat soalnya, ya. Tetapi di mana dikerjakan? Di PowerPoint. Oke, silakan di. Oke, sudah ya. Nah, perhatikan baik-baik. Baca terlebih dahulu petunjuk ya kegiatan belajar. Di dalam PowerPoint itu sudah ada link video, silakan ditonton untuk mencari data ya, untuk mengumpulkan data. Oke, silakan bekerja. Ibu kasih waktu 25 menit. Oke. Kasihin kawannya. Iya, biar sama-sama bisa dilihat ya. Ditonton dulu videonya. Ditonton dulu videonya ya.
Apa nak? Coba perhatikan dokumen yang ibu kirim, folder. Oke. Tinggal kalian isi jawabannya. Silakan dulu ditonton video ya. Dilihat soalnya ya, apa yang perlu kalian cari, dicatat informasinya dari video. Berdasarkan ini ya informasinya ya, makanya kalian baca dulu.
Kenapa nak? Yang nomor ini, yang dia mengarah ke warna yang ini ke yang warna Yang kuning ini. atau yang merah? Yang ini. Ya. Mengalirkan darah ke jantung. Selain video bahan ajar, silakan digunakan buku paket ya. Coba buka. Gimana? Hanya 4 yang di video. Ya, sesuai yang ada di LKPD. Ya nak, Ini kan kembali lagi. ya. Serambi kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, jawaban ini dilihat dari gambar ini. Ya, jadi ikuti. Kan ada petunjuknya, ada nomor-nomornya ini. Ya kan? Ya, ini. Makanya buka bahan ajarnya bagaimana. Ya. Misalnya ini 2, ini juga 2. Maksudnya nggak tahu. Kan dia sama, cuman karena dia kiri kanan ya udah satu aja yang diambil, kan sama toh namanya. Ya kan? Misalnya 2 ini apa? Namanya arteri kan? Pembuluh arteri kan? Ini kan 2 ini juga pembuluh arteri. Dia cuman karena ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Oke, paham ya? Nah, jadi datanya diambil dari sini, dari gambar. Dari kanan. Yang ini kaktus bispiralis. Emang ada ditanya? Tapi ini jadi kartu aorta. Nah ini tinggi nih. Ya beda lagi. Coba buka yang apa tadi yang kita jalan. Mau untung tahu. Hanya beda istilah itu loh nak. Jadi sama aja. Sama aja. Bener aku kan. Cuman yang di LKPD kita lebih sederhana kan? Gak pakai kata-kata. Tunggu dulu kok. Coba buka lagi nak. Kenapa katup ini ya? Kenapa katup? Bukan kena yang putih-putihnya itu loh. Tengok garisnya. Makanya. Cuman karena dia berdekatan agak susah ya ditengok. Dari tadi kau yang pilih. Ayo kelompok ini gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini LKPD-nya. Apa nak? Ini. Nah, tapi yang ditunjuknya Enggak dong. Oh ini. Oh, ini kok. Coba lihat lagi. Jawaban ini. Dia nunjuk, dia bukan yang putihnya loh ya. Dia nunjuk yang merah yang bawah ini. itu berarti kami Nah ini. Ini kan vena cava ya. Nah kalau udah kalian lihat di video harusnya dapat jawabannya nih. Yang atas dan ini vena cava bawah.
Ada, udah cukup. Ada lagi mau ditanya? Yang ini? Halo teman-teman, masih ingat kan? Kalian mengenai Udah dikerjakan? Oh. Coba buka. Ini. Dibuka bahan ajarnya, coba lihat. Enggak dibuka. Gimana? Udah sampai nomor berapa? Buka. Lihat dong, buka bahan ajarnya, jangan cuman buka buku pakainya. Buka. Ini siswa yang udah dibilangin. Coba bilang apa? Agak tersembunyi di dalam tubuh. Oke. Gimana? Mantap. Yang ini? Udah bisa ya? Ya. Sampai ke sini materi ujian. Nanti kita bahas ya. Gimana kalau sampai sini? Sampai gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah. Ini bisa nggak? Udah. Diikuti ya. Kan ada nomor-nomornya kan? Ada yang sama-sama. Apa nak? Ada yang sama, misalnya ini 2-2 gitu. Memang sama kan? Kalau enggak lihat di sini biar berwarna. Dia hanya ada cabangnya ke kiri ke kanan seperti itu, tapi dia sama gitu ya. Karena balik kalau dari kiri dia ke kanan biasanya, kalau dari kanan ke kiri. Udah ada yang siap? Oh, udah? Wah, keren. Oke lah, 5 menit lagi Bu kasih waktu untuk kelompok lain. Bagi yang sudah siap silakan dikoreksi kembali. Nah itu kan posisi kami. Citra pertama Masalah urutan nama. Yang mana yang belum? Darah besar. Biru atau merah? Lah. Lihat lo keterangan di bukunya nih. Baca bukunya lo.
biar jangan salah. Seluruh tubuh serangnya kanan. Tapi buku hanya kan 4 skenarianya. Kok banyak kali kotak-kotaknya? Yang mana tuh? 3. Nah, katanya kan perhatikan sistem peredaran darah, berarti berdasarkan ini. Ini ada nomor-nomornya loh. Makanya buku-buku tadi saya bilang itu tapi kalian larang. Iya nih nah balik benar si Alvin oke salah kamu. Nih dibaca ini ya. Ini dibaca keterangan. Coba ini yang mana yang belum? Nah, berdasarkan ini ya nak ya. Katanya kan ini berdasarkan gambar yang sudah tersedia. Berarti kan ini ada nomor-nomornya, jadi kalian ikuti. Nah, baca ini di sini. Yang ini udah selesai ya? Nomor 3 tadi berdasarkan gambar kan? Gambar di situ ya? Boleh dikasih sekretif mungkin. Boleh banget, ganti bikin tema yang bagus juga boleh. Backgroundnya juga boleh dicantik-cantikkan, dibaguskan. Background, desain. Backgroundnya diganti, desainnya boleh. Daerah kepala, dada, dan lambung. Kepala, Delapannya yang 8 warna merah yang ini atau yang ini? Kan sama ya? iya. Sama. Sama-sama. Ya, ini seluruh tubuh kan? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh aja dikasih. Yes. Lebih. Kenapa Vika? Makanya jangan dengan Cuci otaknya Mifun. habis itu Yang Vena atau Vana Karvas? Ini Vena ya. Oh, Vena Karvas. Ini Vena Karva yang dibilang 9 tadi paling benar. Nah, lu bilang kan? 6, 7, 8, 9, 10. Salah ketik tuh, Vena. Apa? Ada V. Apa dua ini? Baik, sembari menunggu ya, nanti dipindahkan saja pakai laptop ibu untuk mempresentasikan ya. Yang pertama tampil. Oh ini yang bersedia tampil pertama kelompok 5.
di filenya diganti ya, kelompok 5, nama filenya ditukar. Kita kedua beli. Kedua sekali. Ketiga. Oke. Yang kedua beli. Kedua. Ketiga, nanti kalau ada kesempatan kita gilir lagi ya. 1, 2, 3. Baru nanti kalau ada kesempatan kita gilir lagi karena dia kan 3 soal ya. Oke. Nah. Udah ganti nama filenya kelompok berapa? Ini. Udah ganti nama file. Close dulu. Tutup. Save. Ini. Nah, tulis kelompok. Bisa ganti nama filenya. Mau di close ya? Close dulu. Close. Cancel dulu dong. Coba cancel. Belum tertutup tuh. Not responding kali ya. Yes dulu. Oke. Tunggu dia agak lama ya. Oke. Tunggu sampai bisa. Tunggu, jangan di cancel. Oke, baru ini close. Udah di save dulu nggak? Oke, ganti nama. Kelompok berapa tuh? Ganti semua nama filenya ya, kelompok 6. Memang susah kalau cewek semua ini ya. Tadi udah ya? Udah dipindahin? Pindahin dulu nih. Kopi. Aduh. Nih belajar ya. Berarti bagus juga nih ya, sambil belajar. Ini ya. Belum fokus di mana? Ada tombol kopi. Nih, dengar kopi ya. Lalu ini USB faster. Oke. Oke, close. Udah. Di IJ. Jangan di format lo ya. IJ. Sudah? Oke. Pindahkan. Oke, silakan. Kelompok 5. Belum? Lah. Udah dipindahkan belum? Loh, gimana ini? Cepat. Habis waktu kita. Ini udah. Kelompok lain yang udah? Udah semua? Kelompok 6? Dipindahkan dulu, Nak. Sudah?
Di luar aja. Pastikan aja. Kalau sudah boleh maju. Semua orang. Semua satu kelompok lah, kan gak rame tuh ya. Bentar ya. Ini ada satu orang yang operatornya. Boleh duduk di sini. Loh, udah langsung jalan. Siapa moderatornya? Siapa ya penyajinya? Aku moderator. Ayo. Berdiri dekat. Oke, semua perhatikan. Perhatikan kelompok yang akan tampil, ini kelompok 5 dan yang lain nanti menanggapi. Oke? Nah, jadi gini aja deh. Karena kita nggak bisa tampil semua. Ini kelompok 5 kan menampilkan nomor 1 ya. Nah, yang menanggapi kelompok 1. Oke? Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang akan disajikan oleh teman kita, Angel. Itu di atas boleh ditunjuk. Dekat dong, dekat di sana. Jadi pada gambar ini yang berwarna biru ini adalah vena cava. Sedangkan yang warna merah ini adalah aorta. Dan yang bagian dalam ini adalah serambi kanan. Dan yang bagian dalam ini juga serambi kiri. Dan yang di sini adalah bilik kanan. Dan ini adalah bilik kiri. Dan yang terakhir yang panjang ini adalah vena. Oke, cukup nomor 1 aja. Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kritik, saran, dan tanggapan, dipersilakan. Oke. Baik, tanggapan kami menurut hasil diskusi kami, vena yang paling bawah itu sama kelompok kami, pembuluh vena bawah. Oke. Yang atas sama enggak? Sama semuanya, tinggal vena bagian. Oke. Ada bisa ditanggapi? Oke, boleh. Silakan berdiri yang mau menanggapi. Menanggapi gimana ya? Menjawab dari tanggapan mereka, apakah kalian iakan atau kalian mau menyanggah? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Nah, makanya kami isi ini adalah vena karena pembuluh vena dengan vena sama saja. Jadi bagaimana kami bilang tinggal ditulis aja. Jadi kalau pembuluh vena juga vena, kalau vena juga apa dia bilang. Sebenarnya saya mau menanggapi. Kami sebenarnya hanya memberikannya nama vena saja. Karena yang dimaksud dengan vena bawah itu bawahnya itu tidak tentu bisa di bawah kaki atau hanya di bawah jantung aja. Maksudnya letak yang teman kita yang maksud ini vena bawah. Jadi vena bawah yang dimaksud ini nggak tentu bawah yang mana. Jadi makanya kami nggak kasih kata bawahnya. Oke. Baik. Semisal saja venanya. Baik, kelompok lain adakah? Oke, Alvin silakan. Alvin ya. Lebih cepat menandai mana itu vena atas, vena bawah, maka kita kasih aja namanya vena superior bagian atas dan bagian bawah adalah vena inferior. Itu pun ada di
Oke, good. Baik, tepuk tangan dulu dong, jawabannya bagus. Silakan duduk. Oke, nah jadi betul yang ditanggapi teman-temanmu, yang ditanggapi kelompok 1 juga benar, ya. Nah, jadi untuk masalah vena ini ya, bisa itu vena atas boleh, dan yang bawah juga vena bawah. Oke, atau istilah lainnya Alvin, yang di atas vena superior dan yang bawah vena inferior. Oke, nanti bisa diperbaiki. Oke, silakan di close. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, jadi bagus ya. Teman-teman yang lain juga artinya memperhatikan sehingga dapat memberikan tanggapan. Nomor 2 tadi siapa yang menjawab? Kelompok 2 ya, kelompok 2 silakan maju. Oke, silakan operatornya, moderatornya, dan pematerinya. Dekat sana, baris, bagus ya, yang bagus, yang bagus. Oke, sebelumnya yang menanggapi adalah kelompok yes, silakan. Kelompok 6. Oke, kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tuliskan perbedaan pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena dengan melengkapi tabel di bawah ini. Jadi yang membedakan pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena, yaitu tempat pembuluh nadi itu berada agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh tanpa kebiru-biruan. Kemudian yang membedakan pembuluh nadi dan pembuluh balik adalah dinding pembuluh. Dinding pembuluh nadi tebal, kuat dan elastis. Kemudian dinding pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Kemudian aliran darah pada pembuluh nadi itu aliran darahnya meninggalkan jantung. Sedangkan aliran darah pembuluh balik mengalirkan darah menuju jantung. Baiklah, sekian jawaban dari kami. Jika ada sanggahan dipersilakan. Dari nggak apa-apa, dari kelompok ini dulu ya. Kelompok penyangga, silakan. Kelompok 6 ya. Baik, kami lihat tadi penjelasan kelompok 2 tadi sangat bagus, jadi sehingga segera dari kami tidak ada. Oke, berarti jawabannya sama dengan kelompok 6. Oke, baik, silakan duduk. Itu ada yang menyangga, silakan. Dipersilakan dong. Saya hanya mau kritik, nama lain dari pembuluh balik itu vena, bukan aorta. Iya, pembuluh balik. Nama lain dari pembuluh balik itu vena, bukan aorta. Yang seharusnya aorta itu berada nama lain dari arteri, bukan nama lain dari pembuluh balik. Iya, aorta tadi seperti ini sama. Ini tadi. Oke. Enggak ya, semua. Kalian balas. Ada yang menjawab?
Oke, gimana? Berterima? Oke. Ada lagi? Apa nak? Oke, baik, silakan ditutup. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, dimohon maafkan. Terima kasih. Oke, dimaafkan. Tepuk tangan. Selanjutnya ya kelompok. Oh. Baik, silakan kelompok 3 maju. Yang menanggapi adalah kelompok 4. Jadi diperhatikan baik-baik ya, seperti tadi. Satu nanti moderatornya dan satu pemateri. Silakan. Makanya tadi itu yang kita penjelasan. Udah. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan skema-skema pendarahan, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di sini juga kami mau jelaskan skema peredaran darah besar dan kecil ini tidak hanya kami ambil di LKPD, tapi juga di buku. Oke, skema peredaran darahnya akan dibacakan oleh teman kita Carolina. Baik, inilah skema peredaran darah besar yang telah kami buat. Yang pertama yaitu kiri kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis, baru kapiler paru-paru kiri, lalu vena pulmonalis, lalu serambi kiri. Dan skema peredaran darah kecil yaitu bilik kiri, aorta, frenula, vena cava superior, superior, dan serambi kanan. Waduh, jadi dipukulin. Baik, sekian yang kami jelaskan. Jika ada sanggahan atau kritik dipersilakan. Dari kelompok 4 terlebih dahulu. Ada. Sabar ya. Kita utamakan dari kelompok 4, nanti kelompok lain setelah itu. Ada nak? Ya, silakan. Kami di skema peredaran besar itu dan skema peredaran kecil beda. Hanya ada karena terbalik. Skema kami di skema peredaran besar itu mulai serambi kiri, baru aorta, frenula, baru vena, baru serambi kanan. Kalau di peredaran darah kecil itu dari serambi kanan, bilik kanan, Oke, nah jadi ada perbedaan, kayaknya perbedaannya sangat berbeda, ya? Tunggu biar ditanggapi oleh kelompok penyaji, silakan. Baik, kami akan menanggapi kritikan dari kelompok 6. Oh, 4. Nah, di sini mungkin agak ada sedikit perbedaan, tapi mungkin karena kami mengambilnya dari buku juga dan panduan dari buku, mungkin mereka tidak menggunakan buku. Sekian. Oke, jadi maksudnya gini, kelompok penyaji tetap bertahan dengan jawabannya ya. Kita berikan kesempatan. Silakan kalian yang memilih. Yang muda.
Nggak boleh komentar dulu, silakan. Sabarlah. Maunya peredaran darah kecil itu jawabannya di peredaran darah besar, dan jawaban peredaran darah besar itu di peredaran darah kecil. Karena peredaran darah besar itu diawalinya di bilik kiri, baru diakhiri dengan serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu diawali dari bilik kanan dan serambi kanan. Terakhirnya serambi kanan. Iya, serambi kiri. Oke. Sama kira-kira yang lain? Sama ya. Nah, mari kita lihat. Untuk membetulkan ini, coba berdiri. Berdiri ya. Bentar ya. Nah, kita lihat apa soalnya. Perhatikan sistem peredaran ganda pada manusia di bawah ini. Nah, jadi di situ udah ada gambarnya. Dari gambar inilah kita perhatikan. Nah, yang paling utama ya, yang paling utama yang perlu kalian tahu dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, perbedaan yang paling utama adalah peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali ke mari kita lihat. Darah kecil ya. Nah, di sini di paru-paru yang darah besar, berarti artinya ini udah terbalik. Oke ya. Nah, supaya kalian bisa puas melihat, boleh duduk. Oke. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwa sudah terbalik tadi ya, antara pembuluh darah besar dan kecil. Nah, itu tadi kata kuncinya, bukan pembuluh, sistem peredaran ya. Sistem peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Itu yang kecil. Sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke, itu kata kuncinya. Mari kita lihat yang sistem peredaran darah kecil. Nah, perhatikan, sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari mana? Dari bilik kanan. Ya. Kalau kalian sudah membaca buku paket, di situ sudah jelas dikatakan bahwa ya, itu dimulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Maunya kita gedein sedikit lagi ya. Oke, nah jadi mulai dari bilik kanan. Ini peredaran darah apa tadi? Darah kecil ya. Mulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke kapiler paru-paru atau paru-paru saja juga boleh. Lalu masuk ke vena pulmonalis dan serambi kiri. Ingat ya, dimulai dari bilik kembali ke serambi. Mulai dari bilik kiri kembali ke serambi kanan. Kebalikan mereka ya, kiri kanan. Oke? Itu peredaran darah kecil. Sekarang peredaran darah besar, mari kita lihat. Berarti mulai dari nomor 6. Bilik kiri, aorta, ke seluruh tubuh. Ya. Seluruh tubuh kembali ke vena cava superior, ada juga kalau dari bawah dia vena cava inferior ya. Lalu kembali ke serambi kanan. Nah, jadi ingat, kalau sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri kembali ke serambi kanan. Oke, bisa paham? Jadi singkatnya begini ya, kalau peredaran darah kecil dimulai dari dari bilik kanan ke paru-paru kembali ke serambi kiri. Kalau itu singkatnya ya. Kemudian kalau sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh kembali ke
serambi kanan. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, jadi oke ya. Maaf, ulangi kelompok 3 tepuk tangan. Oke, nah jadi baik anak-anak ya. Ibu rasa kita cukupkan untuk presentasi. Sekarang mari kita buat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari, sudah kalian diskusikan. Oke. Siapa yang mau? Jevika silakan. Kedua nanti. Baik, jadi kesimpulannya jantung apa ini tadi namanya? Ini bagian-bagian jantung terdiri atas vena cava, serambi kanan, katup tricuspidalis, bilik kanan, aorta, serambi kiri, dan juga bilik kiri. Kemudian Oke, baik. Makasih Jevika. Nah, secara umum jantung itu terbagi atas 4 ruangan. Ruangannya ya, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya, dan di jantung itu tambahannya yang ditampilkan tadi di situ ada pembuluh darah. Oke, silakan kedua, Alfa. Sistem peredaran darah itu terdiri atas 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dari bilik kiri, kemudian seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Oke. Sekian. Oke, sudah ya. Nah, jadi itu tentang sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari, ada nggak yang mau ditanya? Nah, satu pertanyaan yang belum terjawab dari rumusan masalah tadi. Kenapa ya pembuluh darah itu ada yang warnanya merah, ada yang biru? Alvin silakan. Oke Alvin. Ada pembuluh yang berwarna merah. Itu disebabkan karena pembuluh tersebut kaya akan oksigen atau hemoglobin. Kaya akan oksigen dalam darah tersebut, jadi mengakibatkan pembuluh tersebut berwarna merah. Sedangkan pembuluh yang berwarna biru itu terjadi karena kekurangannya atau sedikitnya oksigen dan banyaknya karbon dioksida yang menyebabkan pembuluh darah tersebut menjadi warna biru. Oke, silakan duduk. Jawabannya bagus. Ya, yang merah itu karena kaya akan oksigen. Itu adalah ya pembuluh darah atau darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti kaya akan oksigen. Kenapa? Karena oksigennya diambil dari paru-paru lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang berwarna biru itu adalah pembuluh darah. Halo, perhatikan semua di sini. Yang kaya akan karbon dioksida. Ya, itu adalah dari tubuh dikembalikan ke jantung lalu dibawa ke paru untuk dibuang, ya, dibuang keluar tubuh. Oke, ada lagi yang kira-kira belum terjawab? Oh, jantung itu memang itu adalah alat, jantung itulah alat pemompa darah dalam tubuh. Kenapa darah bisa mengalir ya kan? Kenapa darah bisa mengalir ke seluruh tubuh itu karena jantung sebagai pompanya. Oke, dan perlu kalian ketahui, kita kaitkan lagi ke materi sebelumnya bahwa jantung itu termasuk otot tak sadar.
ketika kamu tidur dia berhenti enggak? Jadi dia bekerja tanpa perintah kita. Ya, kalau dia berhenti artinya sudah dead gitu ya. Nah, jadi jantung itu sendirilah pompanya. Oke. Baik, Ibu rasa sudah terjawab semua. Apa nak? Apa Angel? Apa nak? Oh, tentang gambar tadi ya? Bukan, beda pertanyaannya. Apakah selain memompa darah itu jantung memiliki kerja lain? Apakah ada kerja lainnya? Oke, fungsi utamanya adalah memompa darah, ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Nah, jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Sekarang kita akan melakukan refleksi, ya. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan atau tidak? Ya, tolong diberikan alasan, apakah menyenangkan ataukah tidak menyenangkan. Sepertinya ini udah siap-siap mau lomba mereka ya. Silakan. Menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat mengetahui bagaimana darah yang berada dalam tubuh kita itu mengalir dan juga kita dapat mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada bagian jantung kita. Oke, good. Yang lain? Pembelajarannya, prosesnya, Ibu lebih mau kalian menanggapi proses pembelajarannya. Caroline dulu. Di pelajaran kali ini kita sangat bersyukur ya karena sebelumnya pelajaran kita memang melalui PowerPoint, tetapi karena listriknya tidak mendukung, jadi kita seperti biasa manual. Tapi sekarang kita bisa memakai PowerPoint karena listriknya juga mendukung. Oke, good. Jadi hari ini bisa presentasi menggunakan PowerPoint. Ada yang lain? Alvin. Silakan. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena biasanya dulu dalam kelompok saya tidak merasakan yang namanya kerjasama. Namun hari ini saya dapat merasakan kerjasama. Dengan juga di luar sana hening sehingga saya dapat mencerna pelajaran ini dengan sangat baik. Oke, bagus. Berarti teman kelompoknya, ya tepuk tangan dulu dong. Berarti kelompok 6 hari ini benar-benar bisa merasakan kerjasama ya. Ada yang lain tentang proses pembelajaran? Udah diambilnya. Oke, baik. Nah, jadi satu hal juga yang sangat berkesan dari Ibu ya. Mungkin di hari-hari sebelumnya juga ada tanggapan dari kelompok lain, tapi hari ini sepertinya lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat, lebih memberikan ide dan tanggapan untuk kelompok yang menyajikan. Oke, nah jadi itu Ibu harap itu dipertahankan, ya, untuk dilakukan di pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak. Sebagai informasi, materi kita berikutnya adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Silakan dibaca bukunya. Dan nanti Ibu akan kirim tugas ya. Akan Ibu kirim tugas pada di grup WA kita. Kertas jawabannya nanti minta tolong kepada ketua kelas ya untuk membagikan. Ada ketua kelas? Pakai Alvin ya, nanti dibagikan kepada teman-teman. Oke, sudah ya. Dan kita akan pulang. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oh, puji. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami, dari kami memulai proses belajar mengajar kami hingga kami mengakhirinya. Tuhan Yesus, itu semua karena kekuatan dan kehebatan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah di tempat ini, kiranya Engkau yang menyertai kami dan membimbing kami di perjalanan, agar kami bisa sampai di
di rumah kami masing-masing. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Puji. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bu harap apapun yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita, dapat kalian ingat ya untuk seterusnya. Terlebih udah mau dekat penilaian akhir semester, jadi persiapkan dirimu dengan baik. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Yahoo!